Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai anime Lycoris Recoil, yaitu tentang Chisato. Seperti yang kita ketahui dari episode 5-nya, Chisato ini seorang karakter cewek yang selalu terlihat periang. Namun ternyata ia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Chisato ternyata menggunakan jantung buatan pada tubuhnya. Entah sejak kapan Chisato melakukan transplantasinya ini masih belum diketahui. Mungkin akan diungkap nanti pada episode masa lalu Chisato. Pendapat saya mungkin saat Chisato masih kecil, dia memang sudah ada masalah dengan jantungnya. Jantung buatan adalah alat yang menggantikan fungsi jantung. Jantung buatan ini biasanya digunakan untuk menjembatani saat transplantasi jantung, atau bisa juga digunakan untuk menggantikan jantung secara permanen. Jantung buatan ini menjaga sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh manusia dalam beberapa periode waktu. Jantung buatan ini ada dua jenisnya, yaitu jantung paru dan jantung mekanis. Chisato ini memakai jantung buatan yang kemungkinan telah dimodifikasi oleh lembaga Ellen menjadi sangat canggih agar dapat memberikan kehidupan pada Chisato. Karena dalam beberapa kasus jantung buatan ini memungkinkan manusia hidup dengan menggunakannya. Hanya saja tak berlangsung lama, kemungkinan bertahan selama 4 tahun saja hanya 60%. Dan rekor terlama hidup dengan jantung buatan adalah 5 tahun. Ini tak menutup kemungkinan jika lembaga Ellen telah memodifikasi jantung buatan Chisato ini untuk dapat bertahan permanen atau sampai jantung buatan tersebut rusak. Nah, lalu ini mungkin ada sedikit teori liar dari saya. Bagaimana jika sejak kecil Chisato memang sudah mengalami masalah pada jantungnya? Chisato yang hidup sendirian tak punya tujuan dan hanya pasrah menerima kenyataan jika dia pasti akan mati dalam waktu dekat. Namun DA kemudian mengadopsinya dan memberikan kehidupan untuk Chisato selama sisa hidupnya itu. Sampai akhirnya Chisato menjadi Lycoris atau pembunuh yang hebat dan mendedikasikan hidupnya yang singkat itu untuk DA demi menjaga perdamaian. DA sendiri menurut saya ketika tahu kondisi Chisato yang seperti itu mungkin awalnya hanya membiarkannya saja. Tapi setelah skill Chisato terlihat, mereka baru berniat untuk membantu masalah jantungnya itu. Karena Chisato adalah aset berharga bagi mereka. Lalu mungkin ada suatu kondisi yang mengakibatkan nyawa Chisato sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sampai akhirnya Yoshi-san yang memang sebelumnya telah mengamati Chisato dan melihat bakat menembaknya yang luar biasa itu datang untuk menolong Chisato. Sampai akhirnya Chisato selamat dan kita mengenal Chisato yang ceria seperti sekarang ini. Dan sejak nyawanya terselamatkan itulah Chisato memutuskan pergi dari DA untuk mencari orang yang telah menyelamatkan hidupnya itu untuk mengucapkan terima kasih padanya. Pendapat saya kejadian ini setelah hancurnya menara radio dan Chisato terkenal ke seluruh Jepang sebagai pahlawan yang menyelamatkan dari aksi terorisme. Karena ada kemungkinan jika kejadian di menara radio itu Yoshi atau lembaga Ellen ini terlibat. DA mencoba mengatasi hal tersebut yang mungkin berbahaya dengan mengirimkan Chisato dan berhasil menghabisi semua kroco di sana yang membuat Yoshi melihat bakat yang dimiliki oleh Chisato. Meski begitu operasi tersebut gagal. Kejadian ini mungkin akan sama seperti pada episode satunya. Lalu untuk menutupi kegagalan operasi itu, DA memutuskan untuk meledakkan menara radio tersebut dan dianggap sebagai ulah teroris. Mungkin saja kejadian Mika dan Chisato dibantu oleh Yoshi adalah pada saat Mika dan Chisato sedang diberikan misi yang berbahaya atau sebuah operasi untuk menindaklanjuti kegagalan di menara radio. Itu karena Mika dan Chisato adalah andalan di DA saat itu, namun sayangnya mereka tak bisa menanganinya dan Chisato hampir menjadi korban. Hingga Yoshi-san dari lembaga Ellen pun menyelamatkan mereka. Ini semua hanya teori liar dari saya yang belum 100% akan terbukti nantinya. Pastinya ini nanti akan terungkap pada episode masa lalu Chisato, mulai dari sejak kapan dia bergabung ke DA, lalu soal jantung buatannya dan Chisato yang dibantu oleh lembaga Ellen. Semuanya akan terungkap di episode itu atau mungkin akan diungkap satu persatu sepanjang jalannya cerita. Mungkin itu untuk pembahasan mengenai jantung buatan milik Chisato dan teori mengenai masa lalunya. Sekarang saya akan membahas terkait makna bunga Lycoris atau Higanbana dengan Chisato. Seperti yang kita tahu, bunga Lycoris atau Higanbana merupakan bunga yang menyimbolkan kematian. DA menggunakan nama Lycoris untuk agen-agen pembunuh mereka yang terdiri dari para gadis-gadis yatim piatu yang mereka adopsi, untuk dijadikan seorang pembunuh dan menyingkirkan siapapun yang mengancam negara. Para Lycoris inilah dilambangkan sebagai perenggut nyawa orang lain. Tapi kehadiran Chisato di Lycoris ini sebagai sebuah kontradiksi. Chisato berusaha mengubah persepsi tentang Higanbana sebagai simbol kematian
dengan menjadikan hal yang lebih baik, yaitu menghargai kehidupan. Semenjak Chisato diselamatkan hidupnya itulah ia mulai mengubah idealismenya yang sebelumnya di bawah pengaruh DA sebagai Licorice, sama seperti Takina. Namun sekarang ia bertindak atas dasar keinginan hidupnya. Chisato tak ingin merenggut nyawa orang lain, ia justru ingin melindungi mereka dengan kemampuannya. Chisato juga telah beralih menggunakan pistol berpeluru karet untuk melumpuhkan musuhnya. Chisato tak ingin musuh yang ia hadapi sampai menerima luka yang sangat fatal atau bahkan terbunuh. Jadi itulah pendapat saya mengenai makna Licorice dan kaitannya dengan Chisato pada anime Licorice Recoil ini. Karakter Chisato merupakan representasi untuk mengubah persepsi tentang bunga Higanbana yang dianggap sebagai simbol kematian. Oke, jadi seperti itulah untuk pembahasan mengenai jantung buatan Chisato dan kaitannya Chisato dengan bunga Licorice atau Higanbana yang ada pada anime Licorice Recoil ini. Mohon maaf jika pembahasannya agak sulit untuk dipahami, kalian bisa mengoreksi saya dengan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.